Ya, silakan untuk paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Ibnu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya bagi kelompok kami untuk memaparkan resume tugas dari seminar matematika untuk garis besar dari 5 artikel yang sudah kami cari ya. Kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya sendiri Zidan Sari, lalu ada Aji Saka Palwaguna, Muhammad Fikri Masyur, dan Poliananda Pusmasari. Artikel yang pertama itu kita dapat sebuah artikel yang berjudul aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi yang ditulis oleh Juli Nuraini di Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika tahun 2017. Jadi artikel ini tuh dia membahas tentang teori dasar persamaan diferensial atau PD orde 1 dan penerapannya di kehidupan sehari-hari itu gimana gitu. Nah, fokus utama Ya. dari artikel ini itu dia di estimasi pertumbuhan penduduk, Pak. Jadi dia uh, membuat model pertumbuhan yang menggunakan model eksponensial dan model logistik. Rumusan masalah dari artikel yang pertama ini itu bagaimana caranya membuat model pertumbuhan populasi di Provinsi Maluku berdasarkan jumlah data jumlah penduduk Maluku dari tahun 2010 sampai 2015 dengan menggunakan model eksponensial dan logistik. Jadi ini dia forecasting gitu Pak. Memprediksi nantinya ke depannya tuh pertumbuhan si populasinya akan kayak gimana. Nah, teori yang digunakan dalam artikel ini tuh ada 3, yaitu ya teori tentang persamaan diferensial orde 1 di mana model eksponensialnya tuh dp per dt sama dengan k dikali fungsi p dalam t, dengan solusinya sendiri itu fungsi p dalam t sama dengan eksponensial dari eksponen kt ditambah c, Pak. Nah, kalau ini juga digunakan model logistiknya yaitu dp per dt sama dengan k dikali p dikali kp dikali 1 dikurang p per k, dengan fungsi solusinya tuh fungsi p dalam t sama dengan k per eksponen pangkat min kt dikali k per p0 dikurang 1 ditambah 1. Nah, di jenis data yang digunakan di artikel pertama itu data sekunder, Pak. Jadi dia mengambil data data populasi penduduk atau jumlah penduduk Provinsi Maluku dari 2010 sampai 2015 dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Yang kedua, ini artikelnya berjudul Proyeksi Pertumbuhan Mobil Pribadi atau roda 4 dengan plat hitam di Kota Manado menggunakan persamaan diferensial model pertumbuhan populasi kontinu atau model logistik. Ini ditulis oleh Kartika Hala dan kawan-kawan di jurnal JDC pada tahun 2016. Nah, kalau di artikel ini, tadi kan kita fokus ke pertumbuhan penduduk ya. Kalau di artikel ini tuh, dia uh, fokusnya ke prediksi jumlah mobil pribadi di kota Manado tuh ada berapa gitu. Nah, perbedaannya sama yang sebelumnya mungkin kalau penduduk kan dia tidak terbatas gitu ya Pak. Kalau di sini tuh dia memakai model logistik gara-gara jumlah mobil tuh tidak mungkin tumbuh tanpa batas karena adanya keterbatasan berupa kapasitas jalan yang ada di Provinsi Maluku itu sendiri. Sorry, di Kota Manado itu sendiri. Nah, rumusan masalah dari artikel ini tuh ada 3. Yang pertama tuh gimana sih aplikasi model persamaan diferensial model logistik pada pertumbuhan jumlah mobil gitu. Gimana caranya kita bikin menerapkan si PD model logistik ini untuk memprediksikan pertumbuhan jumlah mobil pribadi. Lalu apakah model logistik ini cukup akurat gitu untuk membuat prediksi tersebut? Lalu juga sebenarnya berapa sih prediksi atau estimasi jumlah mobil pribadi
yang ada di tahun 2020 berdasarkan si model logistik tadi. Nah, di sini teori yang digunakan, teori model logistik, yaitu DP per DT sama dengan KP dikali 1 min P per K dengan fungsi solusinya tuh PT sama dengan K per E pangkat min KT dikali K per P0 min 1 tambah 1. Dengan jenis data yang digunakan masih sama, yaitu data sekunder berupa jumlah mobil dari tahun 2010 sampai 2015 yang diambil dari data Polda atau Polisian Daerah Sulawesi Utara, Samsat Manado, dan Dinas Perhubungan. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada artikel yang berjudul Population Prediction of Simalungun District Using the Logistic Model in 2025 until 2030 oleh Iadora Latercia dan kawan-kawan di jurnal JMS COA tahun 2024. Nah, pembahasannya itu artikel ini tuh memprediksi pertumbuhan penduduk dari Kabupaten Simalungun dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Nah, di artikel ini menggunakan model logistik yang fokusnya itu untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dan implikasi dari demografi. Rumusan masalah artikel ini itu untuk memprediksi bagaimana memprediksi jumlah penduduk Simalungun di masa depan menggunakan model logistik dengan memanfaatkan data sensus dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Boleh di next? Nah, untuk teori yang dipakai ini memakai model logistik dengan persamaan DP per DT sama dengan K, P dikali 1 dikurang P per K. Nah, solusi fungsi dari PT-nya ini sama dengan K per eksponen negatif PT dikali K per N0 dikurang 1 tambah 1. Nah, untuk jenis data yang dipakai itu data sekunder dari total populasi di Kabupaten Simalungun tahun 2019 sampai 2023 yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Oke, selanjutnya sebelumnya saya izin off cam ya, takut nge-lag. Selanjutnya ada artikel berjudul Estimasi Penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan model pertumbuhan logistik dengan R. Ditulis oleh Khairov Alfiana dan kawan-kawan dalam jurnal Ilmu Komputer dan Matematika tahun 2020. Nah, artikel ini itu membahas tentang penggunaan model pertumbuhan logistik untuk mengestimasi jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Indonesia pada awal pandemi, yaitu dari Maret sampai Juni 2020. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana mengestimasi ukuran pertumbuhan kasus di Indonesia dan mengestimasi fase akhir dari penyebaran virus tersebut. Boleh di next. Oke, untuk teori yang digunakan adalah model pertumbuhan logistik ya, sama seperti tadi, cuma variabelnya diganti jadi DC per DT sama dengan KC dikali 1 min C per K. Kemudian untuk jenis datanya masih data sekunder ya, yaitu yang diambil dari gugus tugas COVID-19 dari periode Maret sampai Juni 2020. Baik, selanjutnya ada artikel yang berjudul Analysis of Bacterial Population Growth Using Extended Logistic Growth Model with Distributed Delay. Di sini dari penulisnya Tahani Omer. Di sini kita mengambil dari website Arsif. Untuk pembahasannya artikel ini membahas mengenai mengembangkan model logistik ya, yang diperluas dengan distributed delay, yang mana artikel ini menjelaskan mengenai populasi pertumbuhan dari sebuah bakteri yang dipengaruhi oleh dekontaminasi. Intinya sih bakteri ini tidak langsung bereaksi karena terdapat beberapa kondisi yang ada berdasarkan artikel ini, dan ada delay juga sehingga perlu pendekatan integral differential equation. Untuk rumusan masalah
Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh delay pada dinamika pertumbuhan populasi bakteri. Dan yang kedua, bagaimana efek dekontaminasi mempengaruhi kemungkinan populasi bertahan atau punah. Boleh di next. Eh, untuk teori, di sini ada 3 model yang digunakan di artikel ini. Yang pertama, seperti model-model yang digunakan sebelumnya, gitu, ada model logistik dasar. Cuma di sini yang berbeda hanya di notasinya. Nih, DNT per DT sama dengan RNT dikali 1 min NT per K, gitu ya. Kemudian ada model dengan delay discrete, gitu ya, mengingat di pembahasan sebelumnya kan ada delaynya. Ya, lumayan mirip, cuma ada modifikasi di bagian 1 min NT per K-nya itu menjadi NT dikurang R, karena ada pengaruh delay-nya gitu. Terus di sini ada distributed delay model. Ini DNT per DT sama dengan RNT dikali 1 min NT per K dikurang integral T0 dari NSG dikali T min STS. Nah, yang mana di artikel ini juga tidak menggunakan data empiris ya, melainkan menggunakan model matematis dengan simulasi dari komputer. Secara garis besar, kelima artikel ini memiliki konteks yang berbeda gitu ya. Tadi kan ada yang penduduk, ada yang mengenai kendaraan, ada yang mengenai pandemi, dan ada yang mengenai bakteri gitu. Tapi ada satu hal yang sama gitu, yaitu dia menggunakan modal pertumbuhan logistik, dan dia menggambarkan bagaimana dinamika populasi yang tumbuh gitu, dan lalu apakah dia stabil karena keterbatasan kapasitas daya tampung. Nah, dengan kata lain, dari uh, berbagai artikel ya yang mengenai topik dari manusia, mobil, bakteri, sampai virus, semuanya dianggap sebagai populasi yang uh, ibaratnya mungkin masuk atau patuh pada aturan logistik gitu, yang yaitu awalnya tumbuh cepat lalu melambat saat mendekati kapasitas daya tampung. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari Oke. dari teman-teman dan Mbak Hikmat? Cuma 5 ya. Tapi sebetulnya artikelnya dapat berapa? Kalian ini. Dapat 5, Pak. Baru dapat 5. Oh, maksud saya begini. Ya walaupun minimal 5 ya, tapi ketika kalian mendapatkan artikel misalkan yang pertama tuh ya, itu kan dia juga sebetulnya merujuk ke beberapa referensi yang lain. Nah, itu rujukan-rujukan temennya itu juga dicari, download gitu ya. Jadi lihat bagaimana artikel itu eh, dia merujuk gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini gimana? Mohon maaf Pak, tadi suaranya terputus. Artikelnya ada yang saling merujuk nggak dari 5 artikel yang Anda sampaikan ini? Artikel A, B, C, D, E. Mungkin A juga merujuk ke E gitu misalkan, atau apa gitu, ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Ada Pak, tapi nggak semuanya Ada yang mana? merujuk satu sama lain. Ada artikel seperti itu. Nah, jadi sebetulnya begini. Ketika kalian tadi memaparkan ada 5 artikel, kemudian satu artikel
itu merujuk ke artikel yang lain. Kalian buat semacam jaring laba-laba gitu ya. Si A merujuk dari sini gitu ya. Kemudian dari 5 artikel itu mungkin saja dia juga menggunakan referensi yang sama. Kan kata kuncinya tadi adalah PD logistik ya, persamaan different logistik gitu. Nah, jadi benang merahnya benar bahwa persamaan diferensial logistik ini ya bisa untuk peramalan, tetapi kasus yang dibahas itu kan tadi beda-beda. Nah, itu menjadi catatan umum gitu. Nah, apakah kalian mau membahas ini sebagai topik sematnya nanti? Gimana? Jelas suara saya? Apakah akan membahas topik ini? Mungkin masih dipertimbangkan ya Pak. Soalnya kan tadi eh, aplikasinya sendiri itu juga cukup luas. Jadi kami masih eh, apa ya mencari bidang yang cukup relevan dengan masa kini gitu. Kayak aplikasi si model logistik ini ke isu yang masih terkini tuh apa gitu. Kita masih cari-cari ke situnya sih Pak biar lebih relevan dengan waktu sekarang. Mungkin tapi garis besarnya ya tidak terlalu jauh dari model logistik ini Pak. Jadi pertumbuhan populasi tadi. Uh, jadi gini, untuk semat itu kan sebetulnya kalian itu belajar menulis ya. Belajar menulis dengan cara belajar membaca artikel dulu gitu ya. Merujuk artikel gitu. Kalau data atau topik yang mau kalian bahas terkait isu kekinian apa segala macam itu memang butuh effort lebih. Nggak masalah kalau itu mau dibahas gitu ya. Dan bisa jadi nanti ketersediaan datanya pun juga ya jadi masalah juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi pertanyaan saya gini, apakah ini akan menjadi topik kalian tentang apa? Tadi PD ya, tentang PD logistik atau masih belum gitu. Jadi idealnya adalah ketika kalian sudah memilih ini gitu, itu memang ada ancang-ancang untuk membahas ini. Kalau nanti misalkan tipenya beda sama sekali, ini kan sudah PD ya, PD logistik. Terus tiba-tiba saya mau pakai ini deh, matriks aljabar linier gitu. Ah, ini berarti tidak dipakai untuk topik kalian. Nggak apa-apa sih. Tapi paling nggak 5 artikel ini bisa dijadikan belajar Anda bahwa membaca artikel itu ternyata ada kemiripan-kemiripan dari sisi topiknya gitu ya. Ada kemiripan topik seperti itu, it's okay, nggak apa-apa. Jadi ini kelompoknya, silakan diputuskan apakah mau lanjut dengan PD ini atau tidak gitu. Kalau mau lanjut, tambahkan apa namanya variasi ya. Jadi kan memang ada variasi artikel juga yang mungkin muncul di sini gitu ya. Sebentar, sebentar, saya parkir dulu. Ya, kalau ini mau dijadikan topik. Tapi kalau misal tidak, kalian harus segera memutuskan mau membahas yang mana. Nah, dari sisi prosedur, ketika tadi kalian menemukan topik, menemukan artikel dan membaca resumenya gitu ya, membuat garis besar itu sudah oke, nggak masalah. Tuh, tinggal tindak lanjutnya gitu. Karena nanti ketika kalian mau menulis latar belakang, topiknya adalah tentang ini gitu ya. Kalian paling nggak akan menceritakan, ini berlaku untuk semua ya. Jadi ketika menulis itu, paling nggak latar belakangnya adalah mencari masalah apa yang mau dibahas gitu. Ya, nah kalau contoh artikel ini adalah bagaimana PD persamaan diferensial ini khususnya logistik ya itu bekerja secara aplikatif untuk memprediksi sesuatu. Nah jenis datanya nah itu tinggal ditentukan saja. Bisa jadi datanya kalian ada yang mirip dari 5 hal itu gitu ya. Tadi data data apa tuh data populasi apa segala macam gitu ya. Jadi ini bisa ditentukan dan kalian masih diperbolehkan menggunakan data sekunder gitu ya. Nah, kemudian tadi ada jurnal dari ilmu komputer ya. Nah, kita ini skripsi artikelnya adalah artikel matematik. Memang dalam teori matematik itu ada konsep matematik yang bisa didekati dengan pemrograman gitu ya.
membuat programnya apa segala macam sebagai ilustrasi atau contoh numerik gitu ya, itu boleh-boleh saja. Nah, kalian perhatikan ketika di jurnal yang tentang komputer, itu yang dibahas sisi komputernya gitu ya, algoritmanya gitu, atau sisi matematisnya. Nah, kalau yang teori yang di matematik itu biasanya penurunan-penurunan konsep matematikanya itu di apa namanya dibahas lebih detail. Walaupun kalau sudah aplikasi kayak gini itu ya tinggal olah data gitu, karena konsepnya kan sudah ada gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang karena tahapnya adalah belajar menulis, mulai dari belajar merujuk, mulai dari belajar membaca materi gitu ya. Yang kalian lakukan memang seperti ini gitu. Tapi paling nggak sudah dapat gambaran ya bahwa ternyata artikel yang bertebaran di luar sana itu sebetulnya ada yang polanya sama, yaitu satu konsep menggunakan berbagai data gitu ya. Ada yang aplikasi gitu ya, ada yang nanti perbandingan teori, menganalisis dan segala macam gitu. Nah, ini jadi modal untuk kelompok yang lain ya. Ini sebagai perbandingan juga. Ketika satu kelompok merujuk 5 artikel, kemudian mendapatkan benang merah, nah kalian juga harus sampai seperti itu. Untuk mendapatkan benang merah juga ya harus membaca beberapa artikel gitu. Seperti yang saya bilang kemarin eh, waktu Senin pekan lalu ya, saya bicara tentang persamaan Fermat gitu ya, tapi dikembangkan dalam bentuk apa tuh namanya matriks gitu ya, persamaan matriks dan segala macam ya. Tema besarnya tentang itu, dan penelitian saya pun juga sekarang masih persamaan Fermat ya, cuma matriksnya dimain-mainkan gitu, variasi-variasinya gitu ya polanya ya. Jadi tindak lanjut kelompok ini berikutnya adalah kalian harus menentukan topik, membuat apa tuh namanya latar belakang, sampai menentukan rumusan masalah ya. Datanya mau apa yang dipilih, nggak masalah kalau kalian mau ganti bukan PD Pak gitu ya, it's okay, nggak apa-apa. Dan kalian juga nanti harus mendeteksi ini materi-materi yang akan dipakai apa nih kira-kira gitu. Pemahaman tentang PD ini ada nggak di kuliah nih, sama tentang PD logistik? Ada Pak di mata Pernah kuliah. belajar tentang itu ya? Oke. Ya kira-kira begitu. Oke. Terus tadi kan ada yang pakai R gitu ya, itu kan sebetulnya untuk memberi ilustrasi saja gitu. Ya trennya memang aplikasi matematika gitu ya, itu menggunakan data. Kalau teoritis itu biasanya tulisan fundamental ya, mengembangkan teori apa. Cuma ketika kita pakai data nanti akan lebih terlihat ilustrasinya gitu. Jadi data itu sebetulnya untuk memberikan gambaran saja konsep ini memakainya di mana gitu. Ya, oke, cukup ya kelompok ini. Kita beri aplaus untuk hasil pekerjaannya. Berikutnya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu dan teman-teman sudah atas kesempatannya bagi kelompok kami untuk melakukan pemaparan dari hasil resume dan diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami ya Pak. Ya, lanjut silakan. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Aldabiana Yuwidanarko dengan NIM 13056230029, Reta Saifana Virus dengan NIM 13056230033, Najwa Nur Syifa dengan NIM 13056230036, dan saya sendiri Devina Arianti Wardani dengan NIM 13056230042. Izin
mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya di sini kami berencana untuk mengambil topik tentang optimisasi menggunakan linear programming untuk menghasilkan pendapatan terbesar. Dan di sini untuk referensi kami mengambil dari 6 artikel, di antaranya analisis titik impas dan optimasi produksi menggunakan program linear yang disusun oleh Dewi Rimbasari, Lili Klinawati, dan Bambang Susanto. Kemudian studi literatur, metode analisis sensitivitas pada pemrograman linear dan aplikasinya dalam optimisasi produksi yang disusun oleh Muhammad Farhan, Lutfia Apriliza Utami, Putri Khofifah Harambe, dan Siti Salama Ginting. Kemudian yang ketiga adalah analisis keuntungan usaha kos-kos menggunakan program linear dengan aplikasi GeoGebra yang disusun oleh Mita Rahmawati dan Erwin Harahap. Kemudian yang keempat, optimalisasi keuntungan produksi makanan menggunakan pemrograman linear melalui metode simplex yang disusun oleh Tubagus Bahrul Alam, Anggita Megasari, Ernawati, Siti Ayu Amalia, Nenden Agustika Monami, dan Isnaini Mahmuda. Kemudian yang kelima yaitu simplex method for profit maximization in bakery store yang disusun oleh Mohd Syafarudi Abu, Lim Eng Ai, Tanwi Chun, dan Norasman Arbin. Dan yang terakhir yaitu a review of application of linear programming to optimize agricultural solutions yang disusun oleh Alutaibi dan Farul Nadim. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Desi sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Pak Ibnu dan teman-teman karena berhalangan untuk konten. Oke, yang pertama adalah artikel dengan judul analisis titik impas dan optimasi produksi menggunakan program impas. Oke, yang pertama, artikel ini membahas bagaimana perusahaan yang ringan berbahan kedelai dapat memiliki titik impas atau break even. Dan artikel ini juga membahas untuk kita menentukan nih jumlah produksi optimal menggunakan program linear. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan pertama determinasi pasar, kemudian ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan sarana produksi. Hasilnya digunakan untuk mengetahui laba maksimum yang dapat diperoleh. Selanjutnya, pertanyaan utama dari artikel ini adalah bagaimana menentukan titik impas produksi untuk setiap produk dan bagaimana menentukan bayaran produksi optimal agar diperoleh laba maksimal dengan keterbatasan sumber daya menggunakan program. Oke, selanjutnya metode yang digunakan adalah pertama ada metode margin produksi. Ini digunakan untuk menentukan BF atau titik impas antara penjualan dan produksi agar tidak rugi. Selanjutnya ada program linear, model matematika dengan fungsi tujuan maksimal laba dan pembayaran, yaitu permintaan dan produk tenaga kerja dan mesin. Yang kemudian adalah metode simplex dan Excel solver. Ini digunakan untuk menyelesaikan model program linear dengan variabel lebih dari 2. Kita dilanjutkan dengan analisis sensitivitas. Kemudian artikel ini menggunakan data primer dari perusahaan makanan ringan dengan isinya itu ada penjualan, biaya variabel, keuntungan, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Kemudian data ini diolah menjadi model matematis. Ada juga penggunaan data sekunder berupa literatur teori BEP dan linear programming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk artikel selanjutnya berjudul Studi Literatur Metode Analisis Sensitivitas pada Pemrograman Linear dan Aplikasinya dalam Optimasi Produksi. Boleh slide selanjutnya? Jadi artikel ini membahas analisis sensitivitas dalam pemrograman linear, di mana khususnya penerapannya pada optimasi produksi. Analisis sensitivitas dipandang penting karena dalam praktik parameter model seperti koefisien fungsi tujuan, batasan sumber daya, harga, dan sebagainya sering berubah akibat kondisi pasar atau faktor eksternal lain. Dengan analisis sensitivitas dapat diketahui sejauh mana perubahan parameter masih mempertahankan solusi optimal. Boleh dilanjut? Tujuan dari artikel ini adalah metode analisis sensitivitas apa saja yang digunakan dalam pemrograman linear, bagaimana penerapan metode tersebut dalam optimalisasi produksi, apa kelebihan dan keterbatasan metode analisis sensitivitas yang ditemukan dalam literatur, dan sejauh mana analisis sensitivitas dapat membantu pengambilan keputusan di bidang produksi. Lalu studi literatur dengan pendekatan sistematik literatur review mengacu pada Kitchenham dan Charters pada tahun 2007 dari 403.911 artikel pada awal 2020 sampai 2025, lalu diseleksi menjadi 15 artikel yang relevan dengan kata kunci sensitivity analysis dan production optimization. Artikel ini menggunakan teori pemrograman linear sebagai dasarnya, khususnya konsep fungsi tujuan dan kendala, metode simplex dan turunannya, konsep shadow price dan reduce cost dalam dualitas, teori optimisasi dan analisis sensitivitas parameter. Artikel ini adalah studi literatur di mana data yang digunakan bersifat sekunder diambil dari hasil penelitian terdahulu. Jadi tidak ada data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Terima kasih. Untuk artikel selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah dulu analisis menggunakan teori linear dengan artikel ini membahas bagaimana perusahaan dapat dianalisis tingkat keuntungannya menggunakan data atau graf linear dengan metode grafik. Analisis dilakukan dengan banyak aplikasi digital untuk mengenalkan fungsi tujuan dan fungsi batasan, sehingga diperoleh keuntungan maksimal dari usaha tersebut. Pesan utama untuk artikel ini adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan usaha tersebut di Bank Cina dengan memanfaatkan metode program grafik dan aplikasi geometri dengan mempertimbangkan kapasitas luas dan fasilitas kamar kos. Program linear metode matematis untuk menentukan nilai optimal dari suatu statistik yang dibatasi oleh prosedur kendala. Ini adalah metode-metodenya. Pertama ada program linear, selanjutnya ada metode grafik, yaitu salah satu metode dalam program linear yang digunakan untuk variabel, ada konsep fungsi tujuan dan fungsi batasan untuk memaksimalkan keuntungan usaha tersebut. Yang terakhir adalah aplikasi GeoGebra sebagai alat bantu visualisasi penyelesaian grafik program. Kemudian artikel ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan pemerintah dan observasi lapangan yang berisi kapasitas kamar, harga, luas, dan fasilitas. Juga menggunakan data sekunder berupa pengolahan lanjutan dalam bentuk model dan literatur penduduk. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Selanjutnya, optimalisasi keuntungan produksi makanan menggunakan pemrograman linear melalui metode simplex. Pada artikel ini membahas penerapan linear programming dengan metode simplex untuk mengoptimalkan keuntungan produksi makanan, khususnya pada produk bakso ikan dan kerupuk bakso ikan. Tujuan utamanya adalah mencari kombinasi produksi yang paling optimal agar keuntungan maksimal dapat dicapai. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana mengolah ikan tenggiri yang cepat rusak menjadi produk olahan yang sehat dan bernilai ekonomis, dilanjut dengan bagaimana menentukan jumlah produksi bakso ikan dan kerupuk bakso ikan agar keuntungan yang maksimal dengan keterbatasan bahan baku,
Terakhir, bagaimana metode simplex dapat diterapkan untuk memperoleh solusi optimal dalam perencanaan produksi makanan. Lalu untuk selanjutnya ada linear programming, yaitu metode matematis untuk mengalokasikan sumber daya terbatas guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Dilanjut dengan metode simplex, yaitu algoritma iteratif yang dikembangkan oleh George dan Zig untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala. Di sini jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada penjual bakso ikan dan kerupuk ikan di Komplek Gria Reang, Indah, Banjarsari, Kota Serang, Banten. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan metode simplex, keuntungan optimal yang dapat dicapai adalah sebesar 875.000, terjadi peningkatan keuntungan sebesar 175.000 dibandingkan sebelum optimis. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk artikel selanjutnya itu berjudul Simplex Method for Profit Maximization in Bakery Store. Di mana artikel ini membahas tentang penerapan linear programming dengan metode simplex untuk memaksimalkan keuntungan produksi pada sebuah toko roti. Studi ini fokus pada bagaimana alokasi bahan baku dapat diatur agar menghasilkan kombinasi produk roti yang paling menguntungkan. Sedangkan masalah yang dibahas pada artikel tersebut adalah yang pertama, bagaimana cara menentukan kombinasi optimal produk roti yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah produk mana yang sebaiknya difokuskan produksinya dan mana yang dikurangi atau dihilangkan agar toko roti memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk metode yang digunakan sendiri, yaitu yang paling pertama yaitu linear programming. Dengan linear programming sendiri itu adalah teknik optimasi untuk memilih solusi terbaik di antara berbagai alternatif dengan tujuan memaksimalkan profit. Dan metode yang kedua yang digunakan adalah metode simplex, yaitu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model linear programming secara efisien. Kemudian data yang digunakan pada artikel ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari salah satu bakery yang tidak disebutkan namanya di Agar Setar, Kedah, Malaysia. Data mencakup biaya produksi, harga jual, keuntungan per unit roti, serta jumlah bahan baku yang tersedia dan yang digunakan dalam produksi setiap jenis roti. Kemudian artikel yang terakhir yang kami gunakan adalah a review of applications of linear programming to optimize agricultural solutions. Di mana artikel ini merupakan studi tinjauan tentang berbagai penerapan linear programming dalam sektor pertanian. Fokus utamanya adalah bagaimana linear programming dapat membantu petani dalam alokasi sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan. Sedangkan masalah yang terdapat yang dibahas pada artikel ini adalah bagaimana linear programming dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata di sektor pertanian yang melibatkan keterbatasan sumber daya, serta apa saja aplikasi linear programming yang paling umum digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas, pola tanam, penggunaan lahan, air, dan biaya produksi pertanian. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah yang paling pertama metode simplex, yang kedua mixed integer linear programming atau biasa disingkat MILP, yang ketiga adalah goal programming atau disingkat GP, weighted goal programming atau WGP, multi objective programming atau MOP, dan fuzzy goal programming atau FGP. Sedangkan data yang digunakan pada artikel ini adalah data sekunder karena artikel ini merupakan studi tinjauan yang menganalisis dan merangkum hasil penelitian sebelumnya dari berbagai studi, bukan penelitian lapangan dengan pengumpulan data langsung. Kemudian untuk benang-benang merah yang kami temukan di antara 6 artikel tersebut, yaitu penggunaan program linear atau linear programming sebagai alat optimisasi dalam berbagai bidang untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien. Semua artikel menekankan bahwa pemrograman linear adalah pendekatan matematis yang sangat berguna untuk mengalokasikan sumber daya terbatas, menentukan kombinasi produksi atau strategi bisnis terbaik, dan mendukung pengambilan keputusan optimal di bidang perekonomian. Kurang lebih seperti itu hasil kerja kami. Apakah ada tambahan atau ada yang ingin bertanya? Ya,
Coba lihat itunya tadi, benang merahnya. Mana benang merahnya coba? Jadi kelompok ini itu menemukan 5 artikel ya tentang aplikasi program linier. Nah, waktu kuliah kan nanti dulu. Waktu kuliah kan kita membahas tentang bagaimana konstruksi program linier itu kan, mulai dari apa? Menentukan fungsi tujuan, kemudian kendala dan segala macam ya. Kemudian pada saat kuliah juga kalian kan belajar bagaimana mencari solusi yang 2 variabel bagaimana, kemudian 3 variabel dan seterusnya. Kemudian di teknik riset operasi kan Anda juga belajar tentang bentuk dual gitu ya, dan yang lainnya. Nah, dalam perkembangannya itu memang program linear itu kalau koefisiennya fix gitu ya, diberikan angkanya, kita dapat bentuk rumusnya, kita cari optimasinya ya dengan apa simplex dan segala macam, atau pakai software seperti Tora, KM for Windows gitu, Lingo dan segala macam itu bisa. Nah, kemudian program linear ini itu kan juga sebetulnya mengangkat masalah real gitu ya. Ada contoh-contoh permasalahan biasanya tentang produksi gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk permasalahan matematis program linear gitu ya. Nah, pemrograman linear itu juga sebetulnya bisa dikembangkan menjadi pemrograman non linear ketika variabelnya bentuknya tidak linear gitu dan pendekatannya pun juga di TRO ada ya kuadratis, geometris dan ada Karus-Kuntaker dan yang lainnya. Nah, ini adalah posisi konsep program linear ya, konsep matematis yang digunakan ke berbagai data. Nah, kalau Anda mau membahas topik program linear ini dengan dengan data yang bervariasi gitu ya, formatnya adalah program linear saja gitu ya, itu sebetulnya bisa-bisa saja dan mungkin tidak akan berbeda secara signifikan karena hanya mencari bentuk data yang berbeda gitu, baik apa tuh primer maupun sekunder gitu. Nah, variasi yang mungkin bisa dilakukan adalah menggunakan fuzzy misalkan gitu ya. Jadi koefisiennya nggak langsung tuh, tapi menggunakan konsep fuzzy dimainkan di situ. Jadi bisa ditambahkan konsep program linear ini plus fuzzy-nya, fuzzy linear programming gitu ya, program linear fuzzy. Dan skripsi tentang itu mahasiswa Prodimat banyak juga membahas. Atau cutting plan gitu ya, bidang terpotong itu juga variasinya. Nah, pertanyaannya adalah gini, kalian mau membahas tentang ini topiknya, program linear? Topiknya tentang optimalisasi menggunakan linear programming untuk mendapatkan profit terbesar, Pak. Iya, itu sebetulnya sama saja dengan artikel yang sudah ada. Ya, prinsipnya kan gini ya, dalam SMAT itu kan kalian belajar untuk membaca artikel, kemudian nanti mencoba menulis luarannya kan berupa artikel gitu ya, dan kalian mempelajari literatur yang ada, kemudian menentukan state of the art-nya gitu ya, permasalahan penelitiannya, dan kalian memposisikan juga tulisan kalian itu dibanding tulisan yang lain bagaimana gitu, apakah saling merujuk atau ada hal baru, ada metode yang dibandingkan. Jadi program linear ini kan suatu metode optimasi juga gitu ya, dan dalam optimasi kan juga banyak gitu ya. Bisa juga ditambahkan kontrol atau apa gitu. Nah, tapi kelompok ini kan sudah mempelajari tentang tentang ini ya, program linearnya alat untuk optimasi. Nggak apa-apa, ini digunakan, tinggal ditentukan saja nanti datanya gimana dan prosedur untuk menulisnya ya, teknis menulisnya itu relatif mirip dengan artikel yang sudah ada gitu. Tinggal bisa menambahkan misalkan kalian selesaikan permasalahan misalkan variabelnya lebih dari 10 gitu ya. Itu kan kalau pakai simplex biasa secara tertulis bisa sih diselesaikan secara manual. Nah, tapi kalian bisa gunakan program untuk mendapatkan itu dan mengecek solusinya atau nanti tambahkan bentuk dualnya gitu ya. Dianalisis perbandingannya hasilnya sama atau tidak. Jadi pengembangan yang memungkinkan seperti itu. Jadi topik besarnya tentang ini program linear, it's okay, nggak apa-apa.
tinggal diperdalam gitu. Jadi kalian mau maju dengan ini topiknya? Kelompok sebelumnya kan masih nyari-nyari tuh, walaupun temanya tentang PD logistik ya. Ini mau maju dengan ini? Gimana? Ya Kak, kita akan lanjut dengan ini, tapi insya Allah akan kami tambahkan ada sensitivitas yang lain. Ya, itu maksud saya. Jadi topik besarnya adalah tentang pemrograman linear. It's okay. Yang kelompok tadi juga misal topik besarnya adalah tentang persamaan diferensial. Ya, kalau menggunakan logistik itu juga nggak masalah. Kalau nanti dalam penulisannya, kan ini kalian belajar menulisnya ya, merujuk gitu ya. Ketika nanti dalam prosesnya kalian memahami teori, kemudian ini kayaknya ada artikel lain yang bisa ditambahkan dan ternyata bisa ditambahkan variasi pekerjaan kalian gitu ya. Hasilnya tambahin. Ini sudah selesai, bisa tambahin lagi. It's okay, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian kan menulisnya bagaimana, memprosesnya bagaimana, mempelajari kajian teorinya juga gimana gitu. Jadi tahap berikutnya adalah menulis latar belakang. Setelah kalian mempelajari sekian artikel ini, ya ini tidak cukup 5 ya. Jadi nanti dalam sumber itu kan kalian harus merujuk juga ke referensi yang membahas kajian teorinya, referensi yang membahas mungkin 5 tahun terakhir apa sih program linear yang sudah dikaitkan dengan konsep yang lain gitu ya, konsep baru yang lain itu juga bisa gitu. Ya, tadi kan kelompok sebelumnya 2016 ya ada ya, ambil 2016 eh, eh, masih masuk ya 10 tahun terakhir itu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan setelah ini semua kelompok itu menambahkan referensinya, tidak sekedar 5 yang utama gitu ya, bisa ditambahkan buku, bisa ditambahkan apa tulisan-tulisan lain gitu. Kalau mau ada program-program apa segala macam gitu ya, artikel yang membahas program itu juga silakan. Tapi fokusnya tetap di sini kalian mengolah konsep matematisnya ya, dan data itu digunakan sebagai ilustrasi. Dan nanti judul yang dipilih pun juga kalau kalian mau menganalisis, artinya nanti menyelidiki bagaimana konsep matematiknya ini bekerja di suatu data gitu ya. Atau kalian mau membandingkan dua konsep, analisis perbandingan konsep X dan Y menggunakan data kotak gitu ya, itu juga bisa. Jadi variatif saja mau dibahas sejauh mana. Dan tahapnya nanti harus dibuat juga ya ketika kalian nanti kami ini dulu Pak standar gitu, melihat artikel yang lain kami mau coba ini. Nanti kalau sudah dapat bentuk yang lain kami mau mengerjakan yang ininya. Nah, itu grand design-nya itu silakan dibuat perencananya gimana gitu ya. Oke, ini dua kelompok ini sudah sudah representatif ya, menggambarkan bagaimana mengkaji literatur yang ada 5 gitu ya. Nah, untuk kelompok yang lain, 3 kelompok yang lain kan tetap ya harus menentukan dari pertemuan ini mau membahas topiknya apa gitu ya, harus sudah punya ancar-ancar. Walaupun boleh berbeda ya, boleh bergeser lagi nggak apa-apa, tapi jangan jangan ekstrim. Misalkan dari Proklin tiba-tiba membahas menjadi apa namanya peramalan atau apa gitu ya, atau mengolah data statistik pakai ARIMA atau apa gitu ya. Jadi core-nya atau pemodelan gitu ya, itu core-nya agak dibedakan sedikit gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, kita beri plus ya kelompok 2. Sekarang ini dimatikan dulu coba screen-nya. Dimatikan screen-nya coba. Untuk kelompok yang sudah maju ya, kelompok Zidan sama kelompok yang belum maju. Saya mau tahu dulu apakah ada hal yang sama gitu atau ada hal yang berbeda dengan yang sudah ditampilkan oleh dua kelompok ini gitu. Mungkin polanya beda. Oke, kelompok berikutnya polanya beda. Jadi kalian tampilkan artikelnya, artikel aslinya ya. Kemudian sambil bolak-balik slide-nya, misalkan di slide kan artikel ini rumusannya adalah ini. Nah, coba kalian tunjukkan bagian ini yang menjadi rumusan masalah dari suatu artikel gitu. Ya, dibuka artikelnya ya. Kalau yang tadi kan slide-slide-nya saja gitu ya. Silakan kelompok berikutnya.
Kelompok siapa dia? Berikutnya. Kelompok saya Pak dengan Iles dan Oke, Zidane. Baik Pak, tunggu dibuka sebentar. artikelnya ya, biar kita baca dulu juga artikelnya. Satu atau dua artikel saja. Slide-nya ditampilkan, kemudian lihat artikelnya begini. Slide dia tampilkan artikelnya begini gitu. Ya, silakan dimulai paparannya. Sampai nanti benang merahnya apa gitu ya, sama aja. Silakan. Penelitian kami yang berjudulkan model prediksi ISG menggunakan Markov chain atau rantai Markov dengan peramalan untuk bull market, bear, dan stable market. Di sini anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Ridha dan Al Alita dengan NIM 1 di 03037. Yang kedua ada Muhammad Ilyas Sukot dengan NIM 1 di 0623046, dan saya sendiri Muhammad Fikri Rizky Sidik dengan NIM 13056230448. Baik, di sini kita akan membahas apa itu Markov chain dulu. Markov chain atau rantai Markov adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian peristiwa di mana probabilitas setiap peristiwa hanya bergantung pada peristiwa sendiri. Lalu teori apa yang kita gunakan? Yang pertama itu adalah rantai Markov itu sendiri atau Markov chain itu sendiri. Itu proses stokastik di mana probabilitas keadaan di selanjutnya ada mohon maaf Pak. Selanjutnya ada state atau keadaan, yaitu di mana kondisi dari sistem. Dalam penelitian ini kita meneliti jadi state kita atau keadaan kita itu ada 3, di mana nilai IHSG itu naik, turun, atau stabil. Dan yang terakhir ada matriks langsung atau direct matrix. P. Ini adalah inti dari model yang berisi probabilitas perpindahan dari keadaan I ke keadaan B dalam 1 hari, atau dari keadaan satu ke keadaan lainnya pada kurun waktu 1 hari.
Nah, selanjutnya ini sebenarnya pengawal sederhana aja kenapa kami bisa menggunakan ini untuk memprediksi IHSG. Jadi di sini ada contoh sederhana nih. Misalkan di UNJ itu ada 4 jenis minuman, di mana minuman yang biasa diminum itu adalah teh, kopi, lemon, sama susu gitu misalkan. Nah, setiap kali mahasiswa memilih minuman, ada kemungkinan tertentu mereka bakal milih minuman yang berbeda di kesempatan berikutnya. Jadi misalnya nih, mereka yang awalnya minum teh, terus 20% lagi akan ada 20% akan ada probabilitas untuk memilih kopi pada kesempatan berikutnya. Lalu ada juga 20% kemungkinan untuk memilih lemon setelah dia meminum teh. Lalu juga akan ada 30% kemungkinan untuk memilih minum susu. Nah, begitu juga untuk minum kopi. Dia ada 10% kemungkinan untuk beralih ke teh, 25% ke lemon, 25% ke susu. Nah, ini bisa dilanjutin hingga ke 4 variabel, di mana nanti pola peralihan ini juga berlaku untuk peminuman susu dan lemon. Nah, ini adalah direct matrixnya, yang di A ini, L itu untuk lemon, T itu untuk teh, dan selanjutnya C itu untuk kopi. Nah, di sini semua bisa dilihat, ini adalah probabilitasnya masing-masing. Ini yang disebut direct matrix gitu. Nah, bagaimana kita mengobservasinya? Bisa dengan melakukan perkalian matriks dengan menggunakan matriks X pangkat N, yaitu X1 untuk observasi pertama, X2 untuk observasi kedua, dan seterusnya sampai ke N. Bisa di next. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan untuk probabilitas observasi yang pertama, dikali A, matriks A dikalikan dengan X0, di mana hasil perkalian matriks tadi yang A itu dikalikan dengan matriks yang satu-satunya tadi itu, nanti didapatkan hasilnya adalah 25, 0, 25%, 20%, 25%, dan 30%. Nah, ini juga berlaku untuk periode-periode berikutnya. Misalkan untuk periode X pangkat 2 atau observasi hari kedua gitu ya. Bisa dilakukan dengan cara matriks A tadi dikalikan dengan periode sebelumnya, yaitu dalam kasus ini periode pertama gitu kan. Dikalikan, nanti kita akan mendapatkan hasil kemungkinan di observasi pertama, yaitu di observasi kedua, yaitu sebesar 25%, 26%, 23%, dan 25% lagi. Nah, untuk ini bisa dilanjutkan sampai ke N, gitu ya. Ini untuk yang kelima, untuk observasi kelima. Nanti kita dapatkan dengan rumus umumnya itu adalah XN atau X observasi ke N, maka akan kita dapatkan dengan A pangkat N atau matriks directnya tadi dipangkatkan N, dikalikan dengan kondisi awal observasinya itu, matriks observasinya itu X0. Nah, bisa di next. Nah, sehingga dari awal yang sederhana tadi, dari contoh sederhana yang tadi, kami mendapatkan sebuah rumusan masalah yang akan digunakan untuk membantu kami menurunkan apa yang ingin kami jawab gitu ya dari menggunakannya ke IHSG ini atau indeks harian saham di Indonesia. Nah, yang pertama itu rumusan masalah yang pertama itu kami ingin gitu ya melihat bagaimana model rantai Markov atau Markov chain dapat dibangun untuk memprediksi gitu ya, atau meramal arah pergerakan harian dari IHSG. Nah, lalu untuk yang kedua itu kami juga berusaha untuk menjawab berapa besar probabilitas transisi pergerakan IHSG dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan data historis sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana struktur matriks probabilitas transisi harian IHSG dan kecenderungan pergerakan apa yang paling dominan, yaitu berdasarkan probabilitas kondisionalnya. Baik, itu ada data utama yang akan kita gunakan. Nah, data yang kita gunakan itu bersifat sekunder, yang mana kita ambil dari sumber kita yaitu investing.com terkait pergerakan harian IHSG. Melalui analisis probabilitas transisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang perubahan kondisi pasar dari satu keadaan ke keadaan yang lain, serta membantu dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang dalam satu tahun. Mulai dari tanggal 14 September 2024 hingga September 2025.
Oke, selanjutnya masuk ke metodologi atau bagaimana cara kerja penelitian ini. Yang pertama tentunya dimulai dari pengumpulan datanya terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan bahwa kita ekstrak datanya itu dari webinvesting.com. Kemudian kita akan menentukan keadaan atau state definition-nya. Kira-kira dari penutupan harga hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya itu tuh termasuk naik atau turun gitu atau stabil. Kemudian yang ketiga lanjut ke pembentukan matriks transisinya yang terdiri dari probabilitas antar semua kombinasi state-nya atau keadaannya. Itu bisa next. Lalu yang keempat kita hitung perkalian matriksnya. Dan yang terakhir kita evaluasi akurasinya. Itu bisa next. Kemudian berdasarkan dari 5 jurnal atau referensi yang kami pakai, itu kita dapat 5 poin benang merahnya. Yang pertama, mereka itu kelimanya itu sama-sama menjelaskan Markov chain yang dapat memodelkan sistem stokastik dengan probabilitas transisi antar state-nya. Kemudian kita juga nangkep bahwa penerapannya itu umum, maksudnya itu bisa diterapkan di berbagai bidang, misal di bidang konsumsi atau cuaca, kayak memprediksi cuaca, apakah hujan, apakah berawan, apakah panas, dan juga bisa ke keuangan, kayak yang kami teliti ini. Yang dimana ini terbukti efektif di berbagai bidang. Lalu yang ketiga, kesenjangan riset yang dimana penerapan pada IHSG ini itu masih terbatas, artinya masih belum banyak yang melakukan sehingga ini bisa menjadi peluang penelitian yang akan kami gunakan. Lalu yang keempat relevansinya kenapa IHSG? Karena IHSG itu bersifat fluktuatif yang dimana ini cocok gitu untuk dimodelkan dengan Markov chain. Lalu yang terakhir berdasarkan tujuan penelitiannya kita akan memprediksi transisi atau pergantian atau dinamika pasar harga IHSG apakah bull apakah bear atau stable market gitu. Kalau bull itu naik, kalau bear itu turun, kalau stable itu stabil. Bisa next. Kemudian kita capai ke kesimpulan yang dimana penelitian ini berfokus pada penerapan Markov chain untuk memprediksi dinamika harga IHSG dengan membaginya dalam ketiga kondisi pasar, yaitu bull, bear, dan stable. Dengan menggunakan data sekunder yang kami ekstrak dari webinvesting.com, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan gambaran probabilitas transisi antar kondisi pasarnya serta menjadi acuan awal. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Yaitu yang pertama kita menggunakan eh, dari Bremaut ya. Ini salah satu buku yang biasa dipakai untuk menjelaskan mengenai Markov chain. Ini judulnya adalah Markov chain Gibbs Field Monte Carlo Simulation and Quest. Lalu kita juga menggunakan dari Nabila ini. Ini sebenarnya jurnal sih, jadi jurnal dari Statistika Universitas Jambi. Kita menggunakan ini. Kalau yang satu itu tadi buku acuan. Lalu yang ketiga ini kita juga jurnal untuk peramalan cuaca di kota Purwokerto. Lalu yang keempat ini juga jurnal untuk menggunakannya untuk prediksi dalam stock price atau harga saham. Dan yang terakhir juga jurnal, yaitu dari yang dia menggunakan untuk menjelaskan bagaimana aplikasi dari Markov chain. Jadi mungkin kurang lebih begitu Pak ini. Kita menggunakan satu buku dan 4 jurnal.
Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Ibnu atau ada yang ingin dikomentari? Oke, eh, saya buka drive-nya dulu ya. Ini kelompok berapa berarti? Dimatikan bisa? Ini slide-nya ada di drive nggak? Ada di drive nggak slide-nya? Halo, halo, jelas Ada nggak? Bapak. Ada, oke. Dimatikan dulu coba Ya, ini slide-nya. kelompok 3, Pak. Ya, ya, dimatikan slide-nya. Bentar. Share screen. Kelompok 3. Ini ya. Iya Bapak, betul. Nah, jurnalnya. Ini ada Bu Devi. Iya Pak, yang Ini dipakai iya tadi. Kak, ada iya Pak, itu jurnal salah satu jurnal acuan kita buat penelitian kita pakai. Jadi ya kita pakai kebetulan pas kita di internet kebetulan banget dapat jurnal yang ditulis salah satu penulisnya di video. Ini jurnalnya, betul. Betul tentang peramalan. Oke, sebentar. Nah, Sausan Ernawati gitu ya. Ini udah keluar ya. Kemudian ini yang mana slide-nya nih? Yang mana itu? Artikel ini yang mana? Yang kalian bahas? Di halaman berapa tadi? Halo, halaman berapa? Jadi kita itu mengumpulkan semuanya gitu Pak, jadi satu. Nah, terus Oke, kita eh, jelasin dalam di PPT ini hasil dari kelima-limanya itu bagaimana Pak. Jadi gitu Pak. Dari lima-limanya kita pakai di situ. Kita simpulin. oke. Jadi pendekatannya agak beda ya dengan dua kelompok sebelumnya. Ya permintaan saya kan sebetulnya masing-masing artikel dibahas gitu ya. Ya udah, sekarang ini ngambil di artikel yang mana? Dari yang SSRN itu Pak. Mana? Ini, ini ya. Iya Bapak, betul. Oke, saya download dulu. SSM ya. Ini udah di download belum ya? Ini ya artikelnya ya. Iya Iya Pak, Bapak, betul. betul. Ini yang kalian ambil di situ. Iya Pak. Oke, jadi contoh ya, artikel ini itu kan dia juga merujuk ke sini ya.
Kemudian ada juga ini nih, dan segala macam gitu ya. Nah, ini kalau kalian menjadikan ini sebagai artikel, kalian juga sebaiknya, ini untuk semua juga ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian juga mengambil eh, referensi-referensi yang ada di artikel ini gitu ya. Jadi ketika tulisan ini dibangun, bisa terbayang gitu bagaimana dia merujuknya gitu ya. Kemudian yang ini nih, ya kan, intinya kan tentang rantai Markov ya. Nah, di sini eh, pada artikel kan bisa dibaca abstraknya ya, melakukan peramalan menggunakan metode rantai Markov. Nah, ini adalah konsep yang digunakan, apa yang dibahas yaitu tentang peramalan, datanya adalah data cuaca harian gitu ya. Kemudian eh, ini adalah hasilnya ya, yaitu apa, cuaca berawan paling dominan selama 1 pekan, dan ini itu berdasarkan data gitu ya. Nah, oke, dari studi literatur kalian nyatakan bahwa data yang digunakan data sekunder gitu ya. Banyaknya adalah data sekunder ini ya. Nah, data sekunder ya. Oke. Nah, data ini kalau kalian mau jadikan eh, sebagai bahan ya, jadi kan kalian nanti mau prediksi ya. Prediksi, kemudian alatnya adalah Markov gitu ya. Itu silakan saja kalau memang mau mengarah ke sana itu. eh Metodologi 45 ini, nah ini ini berarti posisinya adalah ada Markov chain ya. Kemudian Anda gunakan datanya gitu ya. Yang ini nih misalnya artikel 4. Nah, ini ya. Rantai Markov datanya adalah e-commerce gitu ya. Jambi. eh nah, kalau artikel seperti ini itu biasanya sebetulnya ringkasan ya. Biasanya ringkasan dari skripsinya, atau memang bisa jadi itu adalah tulisannya terpisah gitu ya. Nah, ini kalian lihat ya, di sini kan judul apa penulisnya banyak gitu ya, ada tim gitu. Jadi nanti kalian ketika ketika membuat format tulisan itu juga seperti ini. Kan nanti satu orang 4 sampai 5 kelompok sampai 5 orang ya. Kira-kira seperti ini gitu formatnya. Dia ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau nanti kalian sudah publikasi, walaupun di Semat ini tidak diwajibkan gitu ya, tapi paling nggak kalian tahu bagaimana cara mensubmit gitu ya. Nah, ini isinya kira-kira begini. Ini kan cuma 9 halaman ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk artikel itu ya kira-kira segini gitu. Ada metode penelitian. Nah, metode penelitiannya modelnya seperti ini gitu. Hasil pembahasannya seperti ini. Kalau yang ini, ini buku ya. Ini buku. eh Kalau ini kan sebenarnya kajian teori ya. Jadi sebenarnya 1, 2, 3. Baru 3 ya. Ini buku, bukan artikelnya. Terus yang ini, oke, ini juga artikel gitu ya. Tahun berapa nih? 2023, termasuk baru gitu ya. Nah, ini lihat nih bahasanya. Ini adalah yang dibahas gitu ya. Nah, kemudian menggunakan Markov chain gitu ya. Nah, metodenya adalah mereduksi peramalan harga gitu ya menggunakan Markov chain. Nah, dasarnya adalah ini ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa dalam satu artikel apa yang dibahas menggunakan apa gitu ya. Dan hasil yang disampaikan ya menggunakan data ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Polanya kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalian memang harus menemukan apa yang mau dibahas, menggunakan apa, dan hasilnya apa gitu. Nah, keyword ini adalah nanti yang ketika diklik gitu ya, misalkan kalian mencari di di web gitu ya, ketik aja nih tentang stock index gitu ya. Atau Markov chain, rantai Markov. Kalau Markov chain nanti yang muncul artikel-artikel dengan judul bahasa Inggris. Tapi kalau rantai Markov ya artikel-artikel judulnya bahasa Indonesia gitu. Ya.
Jadi kelompok 3 agak berbeda ini penyampaiannya dengan kelompok 1, 2 ya. Tapi prinsipnya sudah menggunakan ini ya, studi literatur, artinya kalian memang sudah mengecek sehingga bisa menyimpulkan seperti ini. Oke, nggak masalah ya. Tapi topiknya ini yang mau diangkat ya, sudah fix ya, kelompok 3 ya, tentang ini ya. Insya Allah fix, Pak. Oke, kalau sudah mantap, tinggal lengkapi artikelnya. Nah, ini kalau di sini lihat. Ini dihitung nih, nggak ada nomornya ya, ada berapa gitu ya. Kemudian yang ini, nah ini ada 12 gitu ya. Yang di sini, siwang ini ada berapa nih? Minimal 10 ya. Jadi kalian siapkan aja. Loh ini habis sudah. Ya, paling nggak 10 sampai 15 referensi untuk artikel kalian. Itu. Ya, oke. Kira-kira gitu komentar saya. Good job. Terima kasih kelompok 3. Applause untuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 4 berikutnya. Terima kasih, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, baik. Izin untuk membuka presentasinya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Ibnu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, dengan anggotanya itu ada Sultan Muhammad Ahmad Noval, saya Aldi Faris Firansyah, lalu Andrian Pradana, dan Satrio Setio Nuswantoro akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Di sini ada referensi-referensi yang kami gunakan, di mana artikel pertama itu mengenai penerapan matriks dalam kriptografi, lalu artikel kedua itu aplikasi matriks dalam pengolahan gambar, lalu yang ketiga itu analisis implementasi matriks dalam estimasi laju pertumbuhan populasi wanita. Mungkin boleh dilanjut. Dan ini untuk dua artikel terakhir, yaitu implementasi matriks augmented dan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah GPS. Dengan studi kasusnya itu menentukan posisi pejalan kaki yang tersesat. Lalu artikel yang terakhir, analisa rangka batang dua dimensi menggunakan metode matriks kekakuan struktur dan SHP 2000. Mungkin boleh slide selanjutnya. Oke, untuk artikel pertama, ini itu mengenai penerapan matriks dalam kriptografi. Untuk pokok bahasannya, artikel ini membahas penerapan matriks dalam kriptografi, khususnya itu penggunaan Algebra sebagai metode enkripsi dan deskripsi teks dengan memanfaatkan konsep aljabar linear, yaitu matriks dan aritmatika modulo. Untuk rumusan masalahnya, itu kami dapatkan yaitu bagaimana matriks dapat digunakan dalam proses kriptografi, khususnya untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kerja Algebra dalam mengamankan data menggunakan konsep matriks dan aritmatika modulo. Untuk teori-teori yang digunakan di artikel ini menggunakan beberapa landasan teori yang diantaranya itu adalah ada teori matriks, di mana diantaranya itu ada jenis matriks, perkalian matriks, operasi baris elementer, dan inverse matriks. Lalu juga ada aritmatika modulo, yang dimana diantaranya itu ada operasi mod, lalu teorema Fermat, dan Chinese remainder theorem.
Lalu yang terakhir ada teori kriptografi dengan konsep enkripsi-dekripsi, public dan private key, serta Hill-Zipper sebagai metode enkripsi berbasis matriks. Lalu jenis data yang digunakan pada artikel 1 ini, data yang dipakai itu berupa contoh simulasi enkripsi-dekripsi teks dengan Hill-Zipper, serta referensi literatur dari buku dan sumber online. Jadi data yang digunakan itu adalah data sekunder. Lalu untuk artikel kedua itu adalah aplikasi matriks dalam pengolahan gambar. Pokok bahasan dari artikel ini adalah membahas tentang aplikasi matriks dalam image processing seperti rotasi, translasi, blur, sharpen, serta representasi gambar seperti biner, grayscale, dan RGB. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana gambar dipresentasikan sebagai matriks. Kedua, bagaimana transformasi gambar dijelaskan dengan matriks. Lalu bagaimana efek filter dijelaskan dengan konvolusi matriks. Next. Teori-teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu seperti representasi gambar digital, gambar kontinu dikonversi menjadi matriks pixel. Lalu transformasi affine misalnya menggunakan perkalian matriks untuk rotasi, translasi, scaling, dan sharing. Lalu konvolasi matriks kernel untuk digunakan filter gambar, blur, sharpen, emboss, edge detection, dan lain-lainnya. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini yaitu data sekunder berupa contoh ilustrasi, referensi buku dari digital image processing oleh Gonzalez dan Wood, dan sumber daring tentang image processing serta kernel konvolusi. Next. Halo, suaranya hilang. Iya Pak, device saya mati Pak, jadi saya pakai punya Aldi. Ya, lanjut. Artikel selanjutnya yang berjudul Analisis Implementasi Matriks dalam Estimasi Laju Pertumbuhan Populasi Wanita. Untuk pembahasannya, artikel ini membahas implementasi matriks Leslie dalam mengetahui laju pertumbuhan populasi wanita di Kabupaten Situbondo tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai eigen dominan yang diperoleh adalah 0,8229, yaitu kurang dari 1. Sehingga laju pertumbuhan populasi wanita di Kabupaten Situbondo tahun 2023 diprediksi mengalami penurunan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana implementasi matriks Leslie dapat digunakan untuk mengestimasi laju pertumbuhan populasi wanita di Kabupaten Situbondo tahun 2020. Selanjutnya, bagaimana hasil estimasi tersebut menunjukkan kecenderungan perubahan populasi wanita, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau berada dalam kondisi stabil. Next. Teori yang digunakan, penelitian ini didasarkan pada teori aljabar linear dengan penekanan pada matriks Leslie, operasi matriks, nilai eigen, dan nilai eigen dominan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Data tersebut mencakup jumlah populasi wanita serta jumlah kelahiran bayi wanita pada periode 2020 sampai 2021. Next. Artikel yang keempat yang berjudul Implementasi Matriks Augmented dan Metode Eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah GPS. Studi kasus menentukan posisi pejalan kaki yang tersesat. Pokok bahasannya, artikel ini membahas penerapan matriks augmented dan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah dalam sistem navigasi satelit Global Positioning System atau GPS. Studi kasus yang diangkat adalah menentukan posisi seorang pejalan kaki yang selesai di gurun pasir berdasarkan data posisi dan waktu dari 4 satelit. Perumusan masalahnya, bagaimana matriks augmented dan metode eliminasi Gauss-Jordan membantu menyelesaikan masalah GPS, dan bagaimana menentukan posisi pejalan kaki berdasarkan data satelit. Next.
Teori yang digunakan, matriks augmented dan OBE atau operasi baris elementer, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan penyelesaian sistem persamaan linear. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data posisi dan waktu satelit dari artikel yang di next. Selanjutnya di sini artikel kelima yaitu analisa rangka batang dua dimensi menggunakan metode matriks kekakuan struktur dan SAP 2000. Pembahasan di sini itu artikel ini tuh membahas tentang penerapan metode matriks kekakuan dalam analisis rangka batang dua dimensi serta perbandingan hasil perhitungan manual atau Excel dengan software SAP 2000. Untuk rumusan masalahnya di sini yang pertama, bagaimana metode matriks kekakuan itu digunakan dalam analisis rangka batang dua dimensi. Yang kedua, seberapa akurat hasil perhitungan manual dibandingkan dengan SAP 2000. Halo, udah? Selanjutnya di sini ada teori yang digunakannya itu yang pertama ada metode matriks kekakuan atau direct stiffness method. Yang kedua di sini ada konsep koordinat global dan lokal. Dan yang terakhir ada transformasi matriks kekakuan elemen. Dan jenis data yang digunakannya itu data primer, yaitu berasal dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti sendiri menggunakan MS Excel dan data hasil analisis dari perangkat lunak SAP 2000. Untuk kesimpulannya dari kelima artikel tersebut, seluruh artikel ini menegaskan bahwa matriks dan metode aljabar linearnya itu bukan sekedar konsep matematis abstrak, melainkan instrumen universal yang mampu memodelkan, menganalisis, dan memecahkan beragam persoalan nyata, baik dalam konteks demografi, teknologi navigasi, pengolahan citra digital, kriptografi, maupun analisis struktur teknis sipil. Matriks terbukti menjadi jembatan yang menghubungkan teori dengan aplikasi praktis di berbagai bidang ini. Hal ini menunjukkan potensi luas matriks sebagai fondasi penelitian lanjutan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian Pak untuk presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari Pak Ibnu? Baik, saya komentar satu ini untuk kelompok ini. Jadi topik yang mau dibahas apa? Berarti kalian Mungkin sudah menentukan topik apa? belum pasti apa yang mana Kak, tapi nggak jauh dari matriks mungkin Pak. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 4 belum jelas ya. Kelompok 2, 3 sudah ada kecenderungan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, komentar saya itu. Jadi nanti pertemuan berikutnya sudah ini ya, mengerucut ya topik yang mau dibahas apa gitu. Tuh, ya. Oke, sama polanya ya. Kelompok 1, 2, 4 sudah membedah per artikel. Jadi aplikasi matriks memang luas gitu ya. Saya pun juga sekarang sedang penelitian tentang matriks gitu. Ya, apa-apa. Oke, beri aplaus untuk kelompok ini. Lanjut, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, lanjut aja langsung.
Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resume kami terhadap beberapa referensi artikel yang akan nantinya menjadi topik dari penulisan ilmiah kelompok 5. Boleh di next? Untuk anggota kelompoknya, pertama ada Muhammad, lalu ada Fatur Rahman, Keisha Alfiantina, dan saya sendiri, Hasiana Nur Cahayani Sinaga. Next. Nah, di sini untuk sumber referensi pertama beserta hasil resumenya. Untuk referensi pertama, saya diambil dari Jurnal Matematika dan Aplikasi dengan judul Derajat Laplacian dari graf lengkap, graf bipartisi komplit, graf matahari, dan juga graf yang memiliki n-1 derajat berbeda. Untuk poin pertama dari resumenya sendiri, untuk hal yang dibahas, jadi di jurnal ini mereka membahas mengenai derajat Laplacian untuk beberapa jenis graf khusus yang sudah disebutkan di judul. Dan penelitian ini fokusnya itu kepada menghitung atau menentukan bentuk-bentuk derajat Laplacian dan juga memandang sebaran nilai derajat simpul dan juga kaitannya dengan matriks Laplacian. Untuk dasarnya sendiri bisa dilihat di artikelnya, dasarnya itu diambil dari abstrak. Dimulai dari kalimat tujuan penelitian ini sampai juga pada batasan graf terhubung. Boleh di next. Lalu untuk resume poin yang kedua, untuk rumusan masalah yang diajukan, di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, bagaimana bentuk derajat Laplacian untuk graf lengkap, terus bagaimana untuk graf bipartisi komplit, bagaimana untuk graf matahari, dan juga bagaimana karakterisasi graf yang memiliki n-1 derajat berbeda. Jadi di sini intinya penelitian ini tuh menentukan rumus atau pola atau sifat derajat Laplacian untuk keempat tipe graf di atas. Untuk dasarnya sendiri diambil juga dari abstrak, dimulai dari kalimat tujuan penelitian ini sampai dari graf terhubung G sehingga berlaku untuk K sama dengan 1, 2, sampai N-1 sampai seterusnya. Dan untuk resume poin yang ketiga, teori yang dipakai pada artikel ini itu ada beberapa teori matematis dan juga konsep graf. Yang pertama digunakan teori graf dasar, mencakup definisi graf, derajat simpul, serta jenis graf seperti keempat tadi yang sudah disebutkan. Lalu juga ada materi matriks Laplacian, terus juga ada spektrum Laplacian, serta menggunakan pendekatan kombinatorial. Nah, di sini untuk resumenya itu, dasarnya itu diambil dari bagian pendahuluan, seperti yang sudah ditunjukkan pada garis berwarna merah di bawah. Boleh di next. Untuk poin yang keempat, jenis data yang digunakan. Jadi di sini penelitian tidak menggunakan data empiris, tapi melainkan melalui perhitungan yang dilakukan secara teoretis dan mengacu pada literatur dan juga sifat-sifat graf. Oleh karena itu, datanya di sini bersifat sekunder, berupa pustaka dan juga hasil analisis matematis, sehingga bukan data primer. Dasarnya ditemukan di bagian abstrak, yaitu dengan kalimat penelitian ini dilakukan menggunakan studi pustaka. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa memang data yang digunakan adalah sekunder. Dan untuk benang merahnya dalam artikel ini dengan artikel-artikel selanjutnya, yaitu fokusnya sama, yaitu pada matriks Laplacian atau spektrum Laplacian, terus juga kelas grafnya khusus sebagai objek studi, lalu pendekatan kombinatorial dan juga aljabar linear, dan juga sifat keterhubungan dan interpretasi eigenvalue. Dan di sini jenis penelitiannya juga sama, yaitu teoretis atau studi pustaka, dan mendapatkan hasil yang saling melengkapi, yaitu sifat umum versus kasus khusus. Nah, untuk membaca lebih jelasnya sudah tercantum linknya dan juga sudah dicantumkan di drive grup kelas. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada sumber referensi artikel kedua, di mana judulnya itu berjudul Stephen Laplace dalam graf bipartisi lengkap
Logika NI. Nah, apa sih yang dibahas dalam artikel ini? Jadi artikel ini tuh mengkaji mengenai spektrum Laplace paragraf bipartit lengkap. Penelitian ini difokuskan pada penentuan bentuk umum polinomial karakteristik dari matriks Laplace serta bentuk umum dari spektrum Laplace yang dihasilkan. Nah, matriks Laplace yang diperoleh dari sisi antara matriks diagonal dan matriks ketegangan graf. Nah, di sini diambil dari dasar yang ada di abstrak, yaitu tujuan penelitian ini dilakukan untuk menentukan bentuk umum polinomial karakteristik dan bentuk umum spektrum pada graf di matris lengkap dengan menggunakan matriks Laplace. Boleh di next. Lalu apa pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan di artikel ini? Jadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk umum polinomial karakteristik matriks Laplace dari graf bipartit lengkap. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk umum dari spektrum Laplace pada graf bipartit lengkap. Nah, dasarnya itu diambil dari bagian pendahuluan dan metodologi penelitian yang di garis bawahnya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, teori apa yang digunakan pada artikel tersebut. Nah, penelitian ini tuh bertumpu pada beberapa landasan teori, antara lain teori graf, teori aljabar linear, dan referensi teorikus. Di sini yang digunakan itu karya dari Biggs tahun 1993, ada dari Minit tahun 2010, dan Anton Rores dari tahun 2005. Setelah penelitian, dan serta penelitian sebelumnya yang mengkaji spektrum graf dengan pendekatan berbeda. Mungkin boleh dilihat. Nah, lalu jenis data apa yang digunakan? Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, baik primer maupun sekunder. Metode yang diterapkan adalah studi pustaka dan analisis matematis berupa perhitungan simbolik untuk menurunkan polinomial karakteristik dan spektrum Laplace pada graf bipartit. Lalu benang merah dalam artikel ini tentang artikel-artikel lain yang akan dibahas, yaitu fokusnya itu bersama pada analisis matriks Laplacian dan spektrum Laplacian. Lalu kelas graf khusus dibagi menjadi objek studi, yaitu graf, di sini ini graf bipartit lengkap. Lalu pendekatan yang digunakan bersifat kombinatorik dan aljabar integral atau spektral. Dan yang selanjutnya itu menunjukkan hubungan antara struktur graf bipartit dengan pola nilai eigen matriks Laplacian. Lalu selanjutnya itu jenis penelitian itu berupa teoritis atau studi pustaka, dan hasilnya itu memberikan rumus umum polinomial karakteristik dan spektrum Laplacian untuk kelas-kelas tertentu. Nah, bagi teman-teman atau baiknya juga ingin membaca lebih lanjut mengenai artikelnya, di sini udah ada link yang tertera di bagian poinnya, atau boleh juga dilihat di graf di kelas yang sudah diupload. Mungkin boleh dilihat. Baik, di sini lanjut ke artikel ketiga, yaitu berjudul teori graf spektral. Nah, dalam artikel ini apa sih yang dibahas? Artikel ini membahas tentang mengenai teori graf spektral, yaitu bidang kajian yang menghubungkan teori graf dengan aljabar linear melalui analisis nilai eigen dan vektor eigen dari matriks representasi graf. Fokus utama yang ditunjukkan pada matriks Laplace suatu graf, fokus utamanya itu ditunjukkan pada matriks Laplace suatu graf, spektrum Laplace yang dihasilkan, dan serta sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur dan keterhubungan graf. Ini bisa dilihat mungkin dari abstraknya itu sudah jelas, sudah cukup. Boleh di next. Lanjut ke yang kedua, apa sih rumusan masalah yang diajukan di artikel ini? Nah, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel itu meliputi yang pertama, bagaimana mendefinisikan matriks Laplace dari suatu graf dan cara menentukan spektrum Laplace-nya. Lalu yang kedua, apa sifat-sifat utama dari matriks Laplace dan bagaimana sifat tersebut berkaitan dengan keterhubungan. Lalu yang ketiga, teori apa yang digunakan pada artikel ini. Nah, teori yang pertama itu seperti yang sebelumnya itu menggunakan teori graf, meliputi konsep simpul, busur, gadget simpul, keterhubungan, lintasan, dan komponen terhubung. Lalu juga menggunakan konsep aljabar linear dan teori graf. Mungkin boleh di next. Lalu untuk jenis data yang digunakan pada artikel ini itu bersifat teoritis dan tidak menggunakan data empiris baik primer maupun sekunder. Metode yang dipakai adalah studi literatur serta deduksi matematis untuk membuktikan sifat-sifat matriks Laplace. Antara lain, misal semua nilai eigen dari matriks Laplace adalah bilangan real dan tidak negatif. Lalu nilai eigen terkecil dari matriks Laplace adalah selalu 0, dan multiplicitas nilai eigen 0 sama dengan jumlah komponen terhubung dari graf.
Lalu benang merah dalam artikelnya itu pertama fokus pada landasan teoritis, matriks Laplacian, dan sifat-sifat spektrumnya. Lalu objek kajian lebih umum itu berbagai graf sederhana, baik bukan terbatas pada kelas khusus. Dan pendekatan itu melalui pembuktian matematis, yaitu menggunakan aljabar linear dan teori graf, lalu menekankan hubungan antara hubungan graf dan interpretasi nilai eigenlaplacian. Lalu jenis penelitian itu yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwa berupa teoritis atau studi literatur, dan hasil yang dihasilkan itu menyajikan sifat umum matriks Laplacian positif, semi definite, nilai eigenreal, lambda 1 sama 0, dan multiplicity dari lambda 1 sama dengan jumlah komponen terhubung. Dan untuk teman-teman atau Pak Ibnu, kalau ingin membaca lebih lanjut mengenai artikelnya itu bisa diakses di link di bawah atau bisa langsung ke drive di kelas karena sudah di-upload juga di kelas. Mungkin boleh lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lanjut untuk artikel keempat pada kelompok kami di sini ada spektrum Laplace, graf mahkota, dan graf benteng. Sama mungkin seperti artikel yang pertama dan kedua itu menggunakan spektrum Laplace, namun pada artikel ini menggunakan graf mahkota dan graf benteng. Nah, untuk resumenya yang poin pertama itu yang dibahas untuk artikel ini definisi dan konsep dari graf mahkota dan graf benteng. Dan bagaimana menyusun matriks Laplace untuk graf-graf tersebut, serta menentukan polinomial karakteristik dari matriks Laplace dan akhirnya menentukan spektrum Laplace seperti nilai eigen dan multiplisitasnya dari kedua tipe graf tersebut. Poin kedua dari resumenya itu apa pertanyaan rumusan masalah yang diajukan. Pertama itu ada bagaimana bentuk polinomial karakteristik dari matriks Laplace untuk graf mahkota dan graf benteng. Mana graf mahkota itu dengan syarat n lebih besar dari 3 dan benteng dengan syarat n lebih besar dari 1. Yang pertanyaan kedua dari artikel ini itu berdasarkan polinomial karakteristik tersebut apa saja nilai-nilai eigen atau spektrum Laplace dan berapa multiplisitasnya untuk masing-masing graf. Alfa mungkin berhenti dulu untuk azan. Bisa langsung ke slide terakhir nggak? Sorry, slide yang tentang topik baru itu. Benang merah, benang merah. Coba. Coba ini dijelaskan maksudnya gimana nih topik baru nih. Baik Pak, jadi dari kelima artikel yang sudah kami temui, kami menemukan keterhubungannya, yaitu fokus utamanya adalah matriks Laplacian dan spektrum Laplacian, dan untuk objek kajiannya adalah kelas graf khusus, seperti graf bipartit, graf lengkap, graf umum, yang bisa dikembangkan kembali menjadi graf baru. Untuk pendekatannya adalah kombinatorial dan aljabar linear, dan aspek yang dikaji itu keterhubungan graf, interpretasi nilai eigen, polinomial karakteristik. Dan untuk jenis penelitiannya yaitu teoritis atau studi literatur. Arah kebaruannya mengkaji spektrum Laplacian pada graf dengan struktur baru atau modifikasi graf klasik. Misalnya graf lingkaran berarah. Dari keterhubungan ini kami menemukan topik barunya yaitu analisis spektrum Laplacian pada graf lingkaran berarah. Oke, ini saya komentar ya, tapi sebentar ini suara azan dulu. Sebentar. Di stop dulu record nggak apa-apa. Stop dulu recordnya. Oke, jadi dari 5 kelompok yang presentasi, hanya kelompok 3 yang dia langsung menghasilkan sesuatu gitu ya. Tapi untuk kelompok 3 ini,
saya minta Anda membuat pola seperti kelompok yang lain ya. Jadi per artikelnya dibedah gitu ya. Eh, tetap dilakukan gitu ya. Nah, yang kedua, saya kalau melihat yang seminar yang ini, kalau kalau kalian nih ya, ini berempat mau membahas topik ini menjadi suatu skripsi itu sangat memungkinkan. Tetapi resikonya adalah bagi-bagi gitu ya. Jadi eh, untuk studi literaturnya ini sudah komprehensif, tetapi kalau ini nanti mau dipecah menjadi 4 kelompok gitu ya, 4 topik itu juga silakan gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana ketika kalian melakukan studi literatur, kalian mendapatkan istilahnya kebaruan ini nih. Ini nggak mudah ya, ini nggak mudah. Tetapi nanti dalam arahnya kalian bisa bisa apa tuh namanya komunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Ini kan ada analisisnya, ada grafnya juga gitu ya. Jadi silakan untuk komunikasi gitu ya. Komentar saya itu ya untuk ini. Jadi nanti yang kelompok 3 tolong dilengkapi gitu ya untuk bagian bedahnya. Walaupun kalian sudah melakukan studi literatur, tapi ini sudah dalam rangkuman gitu ya. Jadi nanti dilihat apa per artikelnya. Ini nggak usah dibuang filenya. Tinggal dibuat slide yang lain gitu ya untuk ini. Nah, kemudian saya mengingatkan di bagian sini, ini topik kita kan sebetulnya baru di sini ya, terkait topik tertentu. Kayak kelompok 1 kan saya tanya apakah mau PD, masih belum yakin gitu ya. Kemudian tadi yang kelompok matriks masih belum tahu gitu. Nah, jadi sebetulnya nanti sekaligus ya, kalian sudah melakukan ini dan ini gitu ya. Nah, nanti tahap berikutnya dari artikel-artikel yang kalian temukan itu ya, misalkan dari sini nih, referensi jurnal, ada artikel gitu ya, tentang mana? Ini kan cuma 3 ya, karena buku ya, misalkan tentang ini. Nah, ini kalian juga lihat metodologinya apa gitu ya, sehingga bisa disimpulkan dari sekian artikel yang dapat, itu metodologinya apa, studi pustaka atau analisis data atau apa gitu. Nah, nanti bagian poin pentingnya ini nanti nih ya, di pekan ke-6 sebetulnya ya. Oke, jadi masih ada 2 pekan lagi sedemikian rupa sehingga Anda ketika sudah menentukan topik, kalian harus sudah mulai menyusun latar belakang gitu ya. Nanti saya berikan arahan lagi di WA Group untuk pertemuan pekan depan yang harus dilakukan apa. Tapi PR untuk kelompok yang 3 ya, khusus kelompok 3, bedah artikelnya tetap harus dibuat gitu ya. Oke, eh, untuk pertemuan hari ini sudah sangat baik, insya Allah ya. Terima kasih, saya apresiasi sudah bekerja dengan baik. Tapi ini kelompok ya. Nah, pola ini nanti kalian harus lakukan ketika untuk mendapatkan topik SPS gitu ya. Pola ini ya diingat-ingat betul ya. Studi literatur dan bekerja sendiri gitu. Dan kalau kalian mau melanjutkan dari sini, topiknya silakan aja gitu. Dari sekarang ngobrol-ngobrol sama dosen, Pak, ini begini-begini ada. Tapi kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti di kuliah metodologi kan juga akan dibahas tuh ya. Mudah-mudahan dengan ini Anda bisa lebih terarah gitu menghasilkan luaran SPS dan skripsi ya. Oke, untuk hari ini tidak ada tanya jawab dulu ya, nanti di WA group saja untuk komunikasi dan tanya jawab lainnya. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Rekornya Terima kasih, dimatikan aja. Bapak. Saya pamit ya. Terima kasih.